Pada video kali ini saya ingin membawakan materi proses bagaimana Puca Madu dan Bioratu dapat menghemat penggunaan pupuk kimia. Puca Madu dan Bioratu adalah pupuk hayati majemuk yang berbahan aktif mikroba, di mana beberapa bakterinya adalah bakteri penambat nitrogen dan bakteri pengurai fosfat. Di mana penjelasan saya selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana bekerjanya dari bakteri-bakteri tersebut untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Pertanian modern antara pupuk dan tanaman tidak bisa dipisahkan, terutama pupuk nitrogen yang berasal dari urea, ZA maupun NPK. Saya tunjukkan proses nitrifikasi setelah petani memupuk nitrogen yang berasal dari pupuk urea, ZA maupun NPK. Nitrogen akan terionisasi menjadi ion amonium yang akan berubah menjadi nitrit, di mana diasumsikan kadar oksigen tanahnya mencukupi, sehingga ion amonium tersebut akan membentuk nitrit dengan menghasilkan ion hidrogen. Setelah nitrit akan berubah bereaksi menjadi nitrat yang juga membutuhkan oksigen, karena oksigen tanahnya mencukupi, maka nitrat akan segera diserap oleh akar sebagai nutrisi dengan melepaskan ion hidroksid. Ion hidroksid akan bereaksi dengan ion hidrogen, akan membentuk H2O atau air. Maka tidak terjadi efek negatif yang bisa mengganggu pertumbuhan tanaman. Tetapi apabila kandungan oksigen di dalam tanah itu kurang untuk bereaksi dari nitrat menjadi nitrit, dari nitrit menjadi nitrat, maka nitrat tidak terbentuk, sehingga ion hidroksidnya juga tidak terbentuk, sehingga tidak terjadi reaksi pembentukan H2O. Maka ion hidrogen tersebut akan terkandung di dalam tanah dan akan mengakibatkan pH tanah turun. Perlu pemirsa tahu, pH adalah singkatan dari potensial hidrogen. Jadi semakin banyak ion hidrogen yang terkandung di dalam tanah, maka pH tanah semakin asam. Sebenarnya nitrogen cukup banyak di udara dalam bentuk N2 yang bisa masuk ke dalam tanah apabila tanah itu gembur. Tapi kalau tanah itu keras sehingga nitrogen atau N2 tidak bisa terjerat atau tersimpan di dalam tanah, maka tidak terjadi proses nitrifikasi, sehingga tanaman itu akan mati. Tapi apabila bisa terjebak atau tersimpan di dalam tanah dengan bakteri nitrifikasi ada di dalam tanah tersebut, maka gas N2 itu akan dimakan oleh bakteri fiksasi N yang selanjutnya dilepaskan dalam bentuk kotoran, yaitu amonia. Dan amonia itu akan dihampiri oleh akar untuk diserap oleh akar, di mana akar juga akan melepaskan gula yang akan menjadi makanan dari bakteri fiksasi N, dan itu akan berlangsung terus-menerus, sehingga sangat dibutuhkan tanah yang gembur, sehingga N2
bisa tersimpan dan dimakan oleh bakteri fiksasi N yang selanjutnya akan mensuplai nitrogen dalam bentuk amonia untuk dijerat oleh akar. Inilah pentingnya tanah itu gembur, mengandung oksigen, sehingga bakteri fiksasi N bisa tersimpan di dalam tanah dalam jumlah yang cukup. Aplikasi Puja Madu dan Bioratum untuk menambah populasi bakteri fiksasi N dan juga menggemburkan tanah sehingga kandungan oksigen di dalam tanah bertambah dan juga potensi menyimpan N2 menjadi lebih besar. Animasi berikut ini dengan asumsi petani hanya memupuk pupuk kimia dalam bentuk pupuk nitrogen, maka akar akan menyerap nitrogen tersebut setelah terjadi proses nitrifikasi, di mana proses nitrifikasi tetap membutuhkan oksigen dan bakteri nitrifikasi seperti Nitrobacter dan Nitrosomonas. Maka akar bisa menyerap sebagian dari pupuk yang kimia yang ditaburkan oleh petani. Tetapi apabila pupuk tersebut tidak bisa diserap semua, maka pupuk nitrogen tersebut akan menguap dan sebagian juga akan tererosi oleh air masuk di saluran-saluran air di sekitar lahan tersebut. Nah, ini secara ekonomis tidak ekonomis karena sebagian hilang. Dari penjelasan melalui animasi sebelum ini, maka aplikasi pupuk hayati itu akan memperkecil kehilangan pupuk nitrogen, dan dengan dosis yang sedikit atau minim itu sudah cukup memberikan nutrisi kepada tanaman, karena proses fiksasi N berjalan dengan lancar, proses nitrifikasi juga berjalan dengan lancar. Pemirsa bisa bandingkan yang menggunakan pupuk kimia tapi tanahnya tidak subur akan hanya mendapatkan kehilangan dari nitrogen itu ke udara, dan apabila sedikit menggunakan pupuk kimia nitrogen maka kehilangannya juga sedikit, bahkan tidak ada yang hilang. Itu ditandai dengan banyaknya rumput yang tumbuh di atas areal tanah tersebut. Slide selanjutnya saya ingin menunjukkan kepada pemirsa bukti-bukti di lapangan bagaimana Puja Madu atau Bioratu mampu mengurangi penggunaan pupuk kimia. Selamat sore Sobat Tani dan rekan penyuluh sekalian. Sore hari ini kita berkunjung ke kelompok tani Karya Basuki, Kampung Campursari, Kecamatan Kalisayan. Ini kami ketemu dengan Mbah Warno, petani cabai. Mungkin sedikit akan berbincang dengan Mbah Warno. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam Pak. Dipun kabari. Baik. Kemarin dapat bantuan dari pemerintah Kabupaten Bero pupuk hayati Puja Madu. Oh nggih, niku nggih. Nah, ini pupuk hayati nggih. Sudah diaplikasikan nggih? Sudah. Aplikasikan ke tanah ya. Ke tanah. Nggih. Menurut pengalaman jenengan, pemakaian Puja Madu ini pengaplikasian di tanah. Mungkin kita tanya di tanahnya dulu. Kondisi tanahnya gimana setelah menggunakan aplikasi Puja Madu ini, Pak? Tanahnya itu bagus, Pak. Bagusnya pripun? Bagusnya itu bisa
mawur pro gitu loh. Oh, mawur nggak bantat itu ya? Enggak bantat. Kalau sebelum aku pakai pucak madu ini dia bantat keras. Kayak basah-basah. Itu ya ini mawurnya mawur kering. Terus temperaturnya hangat-hangat ngoten. Nah, hangat ini mungkin anu nih. Apa itu namanya? Anunya sedang bekerja. Bakterinya bekerja. Ini sekitar 15 sampai 20-an ribu pokok nggih. Ini selain menggunakan pupuk poca madu, pakai pupuk kimia mboten? Mboten. Pakai. Pakai tapi yang sebelah sana, yang ini. Yang ini ndak? Tidak khusus ini Pak ini. Oh, ini khusus ini. Tapi secara produksi pripun hasilnya? Hasilnya bagus juga. Bagus juga. Di tanaman itu enggak kebanyakan penyakit, enggak kebanyakan jamur. Loh, padahal ini kan curah hujan hampir 1 bulan full nggih. Full nih. Enggak ada serangan jamur. Enggak ada. Kadang-kadang ini air sampai atas ini Pak. Air sampai sini tenggelam. Tapi enggak ada serangan jamur ya. Sehat nih. Wah, luar biasa ini. Jadi ini tanaman cabai. Menurut Pak Warno, dilihat dari tanahnya gembur, tidak bantat, ada temperaturnya anget-anget. Ini saya kira ini anu ya, apa bakteri yang bekerja di tanah ya, hangat. Mungkin oksigen di tanah juga cukup. Yang kedua, buah-buahnya juga sehat. Ini tidak menggunakan pupuk kimia ini, padahal kalau mungkin ditambah itu mungkin ya. Layu enggak. Ada 1 bulan lebih curah hujan luar biasa ini. Hampir setiap harinya itu tali sayan mungkin hujan hari-harinya luar biasa. Nggak ada terangnya. Tapi selama ini di saat kondisi hujan yang sangat deras, apa itu curah hujan yang tinggi, untuk petani cabai masalahnya adalah jamur nggih. Tapi ini aman nggih. Nggih. Artinya pengalaman dengan pucak madu gimana menurut sampean? Pada tanaman artinya bisa memberi dampak bagus pada tanaman. Kayaknya itu yang sudah memakai ini kayaknya itu bagus lah. Rata-rata katakan itu puas nggih. Puas nggih. Nggih. Jadi terima kasih Pak Warno, ini semoga panen jenengan melimpah, bertani tambah semangat. Ini bantuan pemerintah juga manfaat, saya kira membantu pada masyarakat. Yang jelas juga disampaikan pada teman-teman lain, baik cara pengaplikasian, manfaat dan sebagainya tentang pupuk ini. Oke. Karena ini bantuan pemerintah, diharapkan ini bisa memberi efek baik pada masyarakat, terutama masyarakat petani. Mungkin itu Sobat Tani, pertemuan kita pada sore hari ini dengan petani kita. Terima kasih nggih wawancaranya Pak Warno nggih. Terima kasih, selamat ketemu lagi, semangat. Assalamualaikum. Selamat siang. Ini siang Pak. nggih, ini saya dengan Pak Susilo. Ini pejabat desa tapi juga tokoh petani di daerah Purwosari, Kecamatan Wonoboyo, Kabupaten Temanggung. Ini Pak Susilo ini sudah aplikasi pupuk pucak madu. Nggih, pucak madu. Iya, Pak. Berapa kali aplikasi ini Pak Sus? Ini baru sekali Pak. Waduh, baru sekali ya. Iya. Nggih. Tapi kalau saya lihat tanamannya bagus ini. Alhamdulillah. Nggih. Iya. Menurut Pak Susilo bagaimana ini? Ya, untuk yang sudah saya lakukan ini Pak ya, dari tanaman ini sekitar tanaman cabai sekitar 2.500. Cabai 2.500. Ya, Nggih. tengahnya ini ada tanaman tomat Pak. Ada tanaman tomat. Nggih. Kanan kirinya ada Nggih. tembakau Pak. Kanan kirinya ada tembakau. Untuk Ya. yang sudah saya praktekkan Pak sesuai dengan anjuran atau Nggih, SOP anu SOP-nya nggih, itu penggunaan aplikasi yang saya pakai itu Pak, dari pucak madu itu 1 botol pucak madu. Nggih. Atau Pak, itu kita tuangkan ke
Ember. air Oh, drim. 1 drim, Air 200 1 liter. drim, 200 200 liter. Nggih. Kita kasih NPK 10 kilo. 10 kilo NPK-nya. Terus tetes tebunya 3 liter. 3 liter. Karena Nggih. air yang saya pakai itu air hujan toh Pak. Nggih, Otomatis nggih, kan nggih. harus dicampur dengan dolomit atau abu gosok. Nggih, Kebetulan untuk menaikkan pH. ya yang saya Nggih. punya itu untuk menaikkan pH saya hanya punya abu gosok. Abu Akhirnya saya pakai gosok. abu gosok 3 ember. Ya, Terus kita ya, aduk. Nggih, Kita nggih, aduk nggih. akan keluar busa Pak, putih-putih Ya, ya, itu. ya, ya, Baunya ya. juga enggak bau apa itu enggak, itu wangi Pak. Oh, wangi Ya, baunya. terus saya nggih. pakai. Memang nggak sesuai dengan anjuran ini Pak. Sebenarnya anjurannya kan satu pokok pohon itu kan 1 gelas. Nggih, 100 ml. 100 ml. Tapi saya kurangi Pak untuk mencoba dulu. Gitu Oh, kan. untuk mencoba. Ya, Untuk mencoba atau untuk menghemat? Nah, untuk menghemat otomatis Pak. Oh. Ya, untuk menghemat itu saya pakai setengah gelas. Setengah alias gelas artinya 50 ml. Nggih. Padahal ini pupuk dasarnya hanya nun sewu Pak, pupuk kandang. Hanya menggunakan pupuk kandang. Biasanya Tidak kan ada pupuk kimia tidak yang ada, lain. Pak. Tidak ada. Karena kuota saya habis kemarin. Jadi Oh, ini subsidinya itu kurang. habis, makanya saya nggak pakai. Oh, iya, iya, iya. Kemarin itu tanamannya itu agak kering Pak, nggak ora munda-munda. Nggih, ndak naik-naik ya. Akhirnya saya ke rumah Pak Haji kemarin, Nggih, diberi pelajaran aplikasi seperti ini saya lakukan. nggih. Ini saya kocor sekitar tanggal dari aplikasi itu kan kita tahan dulu 3 hari Pak. Nggih, Nah, nggih, untuk proses fermentasi fermentasinya atau itu inkubasinya. 3 hari. Nggih. Jadi selama 3 hari setelah saya koordinasi dengan Bapak, silakan untuk dikocorkan itu setelah 3 hari. Nggih. Terus saya lakukan 3 Iya. hari. Hmm. Itu hasilnya ini Pak. Ini perkembangannya termasuk nun sewu buat saya Iya, bagus iya, iya, sekali. iya. Buahnya juga lebat. Nggih. Terus pohonnya itu kenceng-kenceng kuat Pak. Pohonnya sehat, Sehat. kuat gitu Nah, ya. Alhamdulillah ini kan rata-rata sekarang kan kena busuk batang Pak. Tapi Ya, ya, alhamdulillah ya. ini alhamdulillah saya untuk sementara ini muga-muga nggih mboten Pak. Nggih, Mboten nggih, wonten busuk muga-muga batang. ndak kena busuk Alhamdulillah. batang. Nggih, Terus nggih, nggih. ini untuk pengiritan luar biasa Pak, karena sebenarnya saya tiap dulu selalu pakai pupuk kimia, sekarang karena subsidi nggak ada. Kira-kira penghematannya berapa persen, Pak Sus? Ya untuk pupuk kimia aja saya sebenarnya kan biasanya pakai 2 kantong, satu roll itu biasanya kan 2 kantong itu 100 kilo. 100 kilo, 100 kilo. Ya, toh. Satu kantong set A 50 kilo, Nggih. terus SP36 satu kantong atau 50 kilo. Tapi ini 50. nggak pakai sama sekali Pak. Ini ndak pakai Nggak sama pakai. sekali. Nggak pakai. Jadi tanaman ini ndak pakai pupuk kimia Nggak, sama nggak sekali. pakai, nggak Oh pakai. ya? Iya. Alhamdulillah. Jadi pengiritannya luar Amat biasa, Pak. amat berani nih Pak Sus ini. Ya Tidak karena pakai- terpaksa sebenarnya Oh, tadinya. terpaksa. Tapi kenyataannya Kenyataannya hasilnya- bagus. Hasilnya saya coro nun sewu Pak. Saya sebenarnya kan tadinya juga spekulasi nggak pakai. Tapi sekarang Nggih, alhamdulillah nggih. karena memang kuota nggak ada, otomatis spekulasi nggak pakai. Ternyata alhamdulillah hasilnya bagus. Jadi terpaksa karena subsidi Subsidinya tidak nggak ada. ada. Itu Oh, berkurang. gitu ya. Jadi sebenarnya kita kan cara bahasa ini kita harus inovasi sendiri Pak. Karena Nggih, memang pupuk nggih, kimianya nggih. nggak ada ya kita berpikir Ya. kita cari solusi, Ya, kita cari komunikasi solusi, dengan ya. ahli-ahli yang memang Nggih, mengerti nggih, masalah nggih, tanaman Pak. nggih, nggih. Nggih. Jadi yang penting mencari solusi ya. Solusinya itu, Bukan ya. bukan protes terus Oh, ya. bukan protes terus, Pak. nggih, nggih. Tapi alhamdulillah hasilnya Pak untuk Nggih. sementara ini. Ya. Ya. Jadi ini buah tomat insya Allah 1 bulan lagi panen. Buah tomat 1 bulan lagi Insya Allah panennya. panen. Nggih, Nah, nggih. sesuai dengan anjuran dari pendamping. Nggih. Bapak, ini Ini untuk nanti 3 kali panen. Kita bisa perlihatkan, kita kocor lagi, nggih. gitu kan Pak? Nggih. Nah, Ya. Ini buah tomatnya kira-kira 1 bulan lagi panen. Jadi kira-kira menghadapi Idul Adha sudah panen gitu insya ya. Allah Nggih. itu sesuai dengan Ya. dengan planning harapan kita itu nanti kan pas Idul Adha itu moga-moga harganya naik kita Nggih. pas panen. Ya, pas panen jadi Idul Adha potong kambing ya toh, bikin sambel pakai tomat sama cabai dari Insya kebun Allah. sendiri. Siap. Gitu ya. Nggih, 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 nggih. Nggih, terima kasih sekali Pak Sus. Nggih, Pak, Nggih, sama-sama. Untuk nggih. teman-teman petani yang lain Nggih, untuk monggo. mencoba silakan Nggih. untuk bisa komunikasi kita saling sharing. Nggih. Silakan datang ke rumah saya bisa. Nggih. Dengan saya Bapak Susilo, saya perangkat Desa Purwosari, Nggih. aslinya Gilangan Jurang, Gilangan Jurang, Purwosari, Wonoboyo. Wonoboyo, Kabupaten Temanggung. Iya. Gitu ya. Nggih, Siap. nggih, nggih, nggih.
Matur nuwun, terima Jih, kasih Pak. Pak Sus. Jih, jih, Nggih. sami-sami, Pak. Semoga sukses Amin, berhasil amin. ya. Amin, Pak. Nggih, Jih. matur nuwun. Jih. Berikut saya jelaskan proses ketersediaan fosfat bagi tanaman dan peranannya. Maksudnya proses dari pemupukan pupuk-pupuk fosfat terurai di tanah menjadi fosfat tersedia sehingga bisa dijerat oleh tanaman dan fungsinya. Fosfat dalam hal ini saya gambarkan, saya wakilkan dari SP36 yang diaplikasi ke tanah itu belum tersedia bagi tanaman. Butuh proses berikutnya dengan bantuan ada air dan bakteri pelarut fosfat yang menghasilkan enzim fosfatase. Maka akan terbentuk fosfat tersedia yang bisa dijerat oleh tanaman. Apabila tidak ada bakteri pelarut fosfat maupun air, maka SP36 masih terdeposit atau tertinggal di tanah yang tidak bisa dijerat oleh tanaman. Sehingga ada kemungkinan tanaman tersebut kekurangan nutrisi dalam bentuk hara fosfat. Proses ketersediaan hara fosfat dari pemupukan pupuk-pupuk fosfat terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan aplikasi, yang kedua tahapan transisi, dan yang ketiga adalah tahapan fosfat sudah menjadi tersedia siap untuk dijerat oleh tanaman. Dan ketersediaan fosfat dari tidak tersedia dikerjakan oleh bakteri pelarut fosfat yang dikandung oleh pucak madu dan bioratu. Ini adalah proses transisi. Setelah proses transisi selesai, maka fosfat tersebut menjadi tersedia dan bisa diserap oleh akar. Jadi prinsipnya akar tidak bisa menyerap langsung dari pupuk-pupuk fosfat seperti SP36 maupun dari pupuk NPK. Pemirsa bisa lihat fosfat tersedia yang hanya bisa diserap oleh akar. Pemupukan fosfat sebelumnya yang tidak bisa dijerat oleh akar akan terdeposit atau tersimpan di dalam tanah, dan setelah diaplikasi puca madu maupun bioratu yang mengandung bakteri pelarut fosfat, maka fosfat-fosfat yang tersimpan di dalam tanah dari pemupukan sebelumnya akan diproses 3 tahap seperti yang saya jelaskan sebelumnya menjadi tersedia sehingga bisa diserap oleh akar. Itulah kata kunci daripada bakteri pelarut fosfat yang bisa menggali kembali dari fosfat-fosfat yang tersimpan di tanah dari proses pemupukan pupuk fosfat sebelumnya. Dengan demikian dapat saya simpulkan bahwa puca madu dan bioratu yang mengandung bakteri pelarut fosfat akan menyebabkan pengiritan penggunaan pupuk fosfat, karena bakteri-bakteri tersebut bisa langsung efektif merubah fosfat tidak tersedia menjadi tersedia, dan atau menggali kembali fosfat-fosfat yang tersimpan di tanah dari pemupukan sebelumnya atau kandungan fosfat yang sudah ada itu diproses kembali menjadi fosfat tersedia dari fosfat tidak tersedia. Inilah kesimpulan
mengapa Pucamadu dan Bioratu bisa mengurangi pupuk fosfat dan juga mengirit penggunaan pupuk fosfat tersebut. Dari uraian panjang lebar yang sudah saya sampaikan, maka dapat saya simpulkan bahwa bahan aktif Pucamadu dan Bioratu, terutama bakteri penambat nitrogen dan bakteri pelarut fosfat, sangat penting sekali keberadaannya, sehingga unsur hara tersedia terutama nitrogen dan fosfat bisa mencukupi untuk memberikan stamina tanaman yang kuat dalam rangka menghadapi serangan penyakit, dan juga bisa mengurangi kehilangan akibat dari tidak bisa dijerat oleh tanaman, sehingga penggunaan pupuk kimia bisa dikurangi yang menyebabkan penurunan biaya usaha tani dari pembelian pupuk dan meringankan pemerintah dalam pengadaan subsidi pupuk kimia. Demikian penyampaian saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Sigit Agus Himawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.